tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Lebih lagi pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Dan kita berjumpa pagi hari ini, hari Selasa. Dan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita sehari-hari, segala kesibukan kita hari ini, baik yang mengajar, baik yang bekerja, ibu rumah tangga, adik-adik saya yang kuliah, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami sudah melewati hari. Kami bersyukur kalau kami sudah melewati bulan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan membaca di dalam Markus pasal 13. Markus pasal 13 ayat 34 sampai dengan ayat 36 mengenai tanggung jawab. Alkitab berkata demikian, saudara yang kasih Tuhan. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tangannya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjagalah, jagalah, sebab kamu tidak akan tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta.
supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya akan melanjutkan bagian yang kedua mengenai hidup yang bertanggung jawab. Setiap kita pasti memiliki tanggung jawab. Misalnya seorang guru, dia harus bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar ilmu yang diberikan, tetapi bagaimana pembentukan karakter dari muridnya itu. Makanya seorang guru itu pahlawan yang luar biasa. Pahlawan untuk anak-anak kita, saudara. Pembentukan karakter, bahkan ilmu harus diberikan kepada murid-murid. Dan bagi seorang guru, satu keberhasilan murid-murid itu merupakan sebuah piala, sebuah mahkota. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebagai anggota Polri atau TNI, mereka punya tanggung jawab untuk membela negara, membela rakyat, dan mereka terus berjuang untuk bangsa dan negara. Jadi intinya saudara, setiap kita yang hidup harus memiliki tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kita harus tetap setia kepada Tuhan. Baik atau tidak baik, kita harus tetap setia. Khotbah saya yang kemarin seperti kisah Rut. Dia tetap setia meskipun tidak baik kepada mertuanya. Dan akhirnya Rut dimuliakan. Secara rohani, saudara yang kasih Tuhan, dalam keadaan apapun, baik tidak baik, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Bagian yang kedua mengenai tanggung jawab itu berbicara menggunakan talenta yang kita terima. Dalam Matius pasal 25 ayat 14 ayat sampai 23 itu perumpamaan tentang talenta. Ada yang dapat 5, 3, tapi ada juga yang dapat 1, saudara. Tapi sayang sekali, yang dapat 1 ini dia mendapat talenta iri hati, cemburu, marah, sampai hanya 1 talenta itu tidak dipergunakan dengan baik. Dia kubur dalam-dalam, dan ketika tuannya datang, marah, dia memaki-maki tuannya. Tuan jahat, kenapa aku diberikan 1 talenta? Nah saudara, dan akhir dari perumpamaan ini, 1 talenta yang diberikan kepada orang itu tidak berkenan. Tuhan telah memberikan talenta, kemampuan kepada kita. Kemampuan seseorang Tuhan tahu. Ada yang dapat 5 kemampuan, ada yang dapat 3, ada yang dapat juga 1. Saudara, Tuhan ingin kita bersedia menjadi alatnya dengan menggunakan talenta yang dikaruniakan kepada kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau jangan kecil hati. Kalau hari ini Tuhan memberikan kemampuan kita cuma 1 talenta. Tapi dengan 1 talenta ini kalau saudara bertanggung jawab, maka saudara akan lihat kemuliaan Tuhan yang begitu indah. Saya akan ambil 1 contoh saja. Mama saya diberikan karunia talenta, kemampuan. Dia bisa nolong orang melalui talenta atau kemampuan pijitnya itu. Jadi mama saya adalah seorang tukang urut.
Dia mengurut orang yang keseleo. Dan saudara, dia bekerja keras. Di samping dia harus memberkati keluarga. Seorang janda punya anak lumayan 12 orang. Tapi anaknya itu tidak ditaruh di panti asuhan. Saya anak yang paling kecil. Dia terus berjuang untuk memberkati keluarga, dan dia juga berjuang bagaimana orang yang datang pulang dengan ada kesembuhan. Sebelum dia lakukan mengurut itu, saudara, dia selalu membawa minyak dan dia berdoa. Diandalkan Tuhan, bukan hanya sekedar kemampuan, tapi kuasa Tuhan terus mengalir. Bahkan luar biasanya Bapak Ibu, meskipun mama saya tidak ada berpendidikan bidan, tapi dia bisa menolong orang yang melahirkan. Dan orang-orang yang tidak ada kemampuan untuk membayar melahirkan, ditolong saudara. Meskipun dia harus bayar harga 2-3 hari, itu orang yang melahirkan ditunggui saudara, dan dia tidak pulang. Perjuangannya itu senantiasa membuahkan hasil. Orang-orang yang ditolongnya itu saudara, mereka sukacita dan mereka luar biasa. Kisah ini sangat menarik. Dalam usia 65 tahun, ketika anak-anaknya semua diberkati Tuhan, cukup saudara dicetak menjadi hamba-hamba Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita sepakat sebagai anak-anak, mama gak usah tolong orang lagi. Mama sudah cukup. Tapi dia berjuang terus. Satu kali ada orang yang melahirkan saudara, dan ibu ini ditanduk ke rumah. Saudara yang kasih Tuhan, mama berkata, mama sudah tidak ada alat-alat. Semua alat-alat sudah dikasih orang. Alat-alat itu gunting, pinset, macam-macam saudara. Tapi apa yang terjadi? Mereka berkata, hebat saudara. Mama memang tidak ada alat-alat, tapi mama punya Tuhan. Saudara bayangkan, itu ibu yang melahirkan mama saya cerita, itu udah keluar kaki bayinya saudara. Itu mengerikan sekali, mengerikan sekali. Tapi apa yang terjadi? Kalian percaya mama punya Tuhan? Percaya. Lalu mereka diajak berdoa saudara. Dan akhirnya mama saya bekerja. Pada waktu ibu itu sedang diputar perutnya, enggak masuk akal. Bayi yang kakinya udah kelihatan keluar bisa masuk saudara. Itu hebatnya kuasa Tuhan. Makanya mereka tidak salah kalau mereka berkata, mama memang tidak ada alat-alat, mama sudah tua. Mereka menyebut mama saya dengan kata sebutan mama. Tapi mama punya Tuhan yang luar biasa. Nah saudara yang kasih Tuhan, inilah yang Tuhan mau saudara. Dengan menggunakan talenta yang dikaruniakan kepada kita saudara, bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, layanilah dia dan pekerjaannya dengan talenta yang diberikan kepada kita. Baik waktu, tenaga, kemampuan, semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sungguh indah, yang memberkati kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk karunia, untuk talenta, kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam satu talenta yang kami terima atau 2-3, ketika kami pergunakan itu dengan baik, Tuhan sanggup memultiplikasi, melipat kali gandakan. Berkati semua jemaat Tuhan, berkati kami semua, dan kami bersyukur pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas kembali, selamat bekerja, selamat melakukan segala kegiatan rutinitas kita sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.